Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in wa ba'd. Kaifa halukuna ayyuhat talibat? Sanabda liqa'una atsani. Liqa'una atsani. Wa fi liqa'il qadim qad takalamna an makna ulumil Quran. Walan sanuwasil fil bab yani al-farqu bain al-Qur'anil Karim wal hadithil qudsi. Al-farqu bainal Qur'anil Karim wal hadits al-qudsi. Perbedaan antara Al-Qur'an dan hadits qudsi. Kemarin sudah kita fahami ya tentang makna Quran. Masih ingat? Masih ya? Yani apa? Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Al-kalam thumma mada? Al-munazzal al-muta'abbad bitilawatihi. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan ibadah dalam membacanya kan? Kalau hadis itu kalamullah apa tidak? Hadis juga kalamullah kan? Karena dalam An-Najm dikatakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dari keinginan dari hawa nafsunya. Tidaklah dia adalah apa? Wahyu. Ya. Jadi wahyu adalah kalamullah. Jadi hadis qudsi, kalau hadis qudsi adalah hadis yang dinisbahkan kepada Allah, bahwa itu adalah kalamullah, ya, bahwa itu adalah firman Allah. Nah, lalu apa perbedaan antara Quran yang juga itu kalamullah dan juga diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan apa perbedaan hadis qudsi yang itu juga kalamullah dan itu juga diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ya. Maka di sini disebutkan beberapa ya, perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi yang itu sama-sama dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sama-sama diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Yang pertama ya, bahwasanya apa? Al-Quran lafzuhu wa ma'nahu minallahi taala. Quran itu lafal ya, bunyinya itu ya, itu adalah apa? Dari Allah. Demikian juga apa maknanya, isinya itu dari Allah. Jadi redaksinya dan isinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hadis qudsi, wal hadisul qudsi ma'nahu minallah wa lafdhu min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau hadis qudsi itu apa? Maknanya dari Allah ya. Isinya itu memang dari Allah, tapi redaksinya ya, itu dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Al-Quran yata'abbadu bitilawatihi wal hadithul qudsi la yata'abbadu bitilawatihi. Kalau Quran ya, membacanya itu merupakan satu bentuk ibadah, yakni kita bertakarub dengan apa? Membaca Quran ya. Sehingga ketika kita sholat membaca Quran ya. Tetapi kalau hadis qudsi tidak ya. Jadi membacanya itu bukan suatu ibadah yang khusus yang kita tidak bisa mengatakan saya tak bertakarub mencari pahala dengan kita membaca hadis qudsi, atau saya tak sholat tak membaca hadis qudsi, enggak bisa ya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran yustaratu fi thubuti tawattur ya.
Wal hadis qudsi la yustalatu fi thubuti tawatur. Jadi Quran untuk menetapkan bahwa ini Quran itu adalah dengan dengan derajat mutawatir. Pernah dengar istilah mutawatir ya? Ya ini riwayat yang diriwayatkan dari sekumpulan yang banyak orang yang tidak mungkin orang itu atau orang-orang itu berdusta. Nanti diriwayatkan kepada sekelompok orang yang banyak itu diriwayatkan kepada riwayat yang berikutnya juga sekelompok orang yang sangat banyak yang tidak mungkin berdusta. Itu namanya mutawatir kan? Dalam ilmu hadis nanti ya, atau sudah kalian? Seperti demikian. Quran itu mutawatir. Ya. Kalau hadis qudsi, ya ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Ada yang ahad dan gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada yang dhaif. Ya. Tapi kalau itu nggak dipakai. Jadi itu diantara perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Kemudian kita beralih ke perkembangan. Ya. Nash'atu ulumil Quran, perkembangan ilmu Quran. Ya. Kita kan sedang membahas ilmu Quran. Ya. Perkembangannya mulai kapan muncul istilah ilmu Quran itu. Ya. Tentunya zaman Nabi ya nggak ada. Nabi saya tak belajar ilmu Quran, tak belajar nahwu ya nggak ada gitu ya. Maka kita akan mengetahui sejarah perkembangannya ulumul Quran itu sebagai ilmu yang dibahas secara tersendiri itu kapan perkembangan permulaannya seperti apa ya seperti itu. Bahwasanya ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran atau ulumul tafsir atau usul tafsir ya, itu thamratu nudujil ulumil mukhtalifah al-muta'alliqah bil Qur'anil Karim. Jadi ilmu Al-Quran itu merupakan buah yang sudah buah matang ya dari ilmu-ilmu yang bermacam-macam yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu yang bermacam-macam yang berkaitan dengan Quran itu nanti menghasilkan yang disebut ulumul Quran. Yang paling pokok ya ini buah dari ilmu tafsir. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ilmu Al-Quran atau ulumul Quran itu dalam perkembangannya itu ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama, bada'at tafsiru awalan bin naqli an tariqit talaqi war riwayah. Ya. Jadi dimulai dengan tafsir ya. Jadi menafsirkan ada ayat ini di tafsirnya begini ya. Ya ini yang dinukilkan ya, dengan jalan talaki ya. Dan riwayat ya. Jadi sahabat mengajarkan kepada tabi'in mengajarkan kepada tabi'in ya. Ini yang disebut talaki ya. Jadi awalnya gitu ya. Ini tentang ilmu tafsir, tentang tafsir ini Allah mengatakan firman Allah demikian, kemudian maksudnya demikian berkata sahabat demikian, kemudian disampaikan kepada tabi'in, itu namanya talaki dan riwayat. Jadi pertamanya hanya tafsir, ya, tafsir saja. Qala Abu Abdurrahman As-Salami ya. Inama akhadna al-Qur'ana an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yujawizu hunna ila al-'ashril akhar hatta ya'lamu ma fihinna min al-'amali. Qala fa ta'allamna al-'uluma wal 'amala jami'an. Jadi dia mengatakan sesungguhnya
kita mengambil Quran dari kaum yang mereka telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya apa? Mereka itu belajar 10 ayat tidak lebih, ya. Jadi mereka itu kalau belajar mengambil dari Rasulullah cuma 10 ayat, ya. 10 ayat. Kemudian apa? Mereka memahaminya, ya. Memahami 10 ayat itu, nggak cuma hafal ya, tapi memahami. Kemudian dan mengamalkannya, sehingga ta'allamna al-ilma wal amala jami'an. Kita belajar ilmu dan juga belajar mengamalkannya. Jadi istilahnya terpadu ya. Ya, memahami yang kemudian mengamalkan. Dan ini menjadi ilmu yang kokoh kalau demikian ya. Ini mungkin perlu kita masukkan dalam diri kita ya. Dalam kita belajar Quran itu gitu ya. Kita memahami dan kita mengamalkan. Tidak hanya sekedar mengilmui tok ya, sebagai ilmu. Al-Quran cuma sebagai tafsir, cuma sebagai ilmu. Pintar tafsir tapi tidak ada pengamalannya. Bila kita mohon kepada Allah agar ya kita bisa faham dan kita bisa ngerti maksudnya, ngerti ilmunya dan juga bisa mengamalkannya. Itu yang pertama ya. Jadi ilmu ulumul Quran itu dia merupakan diambil dari ilmu tafsir, berupa ilmu tafsir yang secara talaki dan riwayat. Kemudian marhalatut tsaniyah, tahapan yang kedua, jadi pada masa sahabat gitu, ilmu tafsir cuman seperti itu, bukan cuman ya, modelnya seperti itu. Tsumma kana tadwinuhu ala annahu babun min abwabil hadits. Kemudian ulumul Quran ini, ilmu ulumul Quran itu disusun yang merupakan salah satu bab dari hadis, dari bab-bab hadis. Jadi ilmu Al-Quran itu merupakan satu bab atau disusun dalam satu bab dari bab hadis. Kalau kamu atau kalian nanti mungkin mempelajari Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari ya, nanti di sana ada bab tentang tafsir ini. Ada bab tafsir. Ya, ini maksud dari firman Allah ini demikian, firman Allah ini demikian. Ya. Nanti kalau kamu pelajari, semoga punya dorongan untuk mempelajarinya, mempelajari Bukhari. Nanti di sana ada bab yang itu membahas tentang tafsir. Ya. Marhalah yang kedua ini demikian ya, dan ini bahwa ilmu ulumul Quran itu merupakan bagian dari bab hadis. Ya. Dan yang terkenal yang memasukkan ilmu Quran dalam ilmu hadis, ini di sini disebutkan yakni Yazid bin Harun As-Salami. Kemudian marhalah yang ketiga, kemudian dijadikan disusun ya secara tersendiri. Tafsir disusun secara tersendiri. Kalau tadi kan bagian dari hadis, ini kemudian disusun secara tersendiri ya. Kemudian tafsir ini yang awalnya tafsir bil ma'thur ya. Tafsir yang disandarkan dengan dari riwayat ya, dengan riwayat yakni misalnya firman Allah ini menurut Ibnu Abbas dia mengatakan demikian, ya, itu namanya riwayat ya. Kemudian tidak sampai berhenti di situ, kemudian tafsir bil ra'yi ya. Tafsir dengan ra'yu ya, dengan akal ya.
Jadi tidak hanya mencukupkan dengan hadis, dengan riwayat, tapi kemudian apa? Dengan ro'yu, dengan pemikiran-pemikiran. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya apa? Tafsir ini bahwa merupakan kemudian di sana ada yang menyusun per tema, ya. Per tema. Jadi tidak hanya tafsir saja, tapi kemudian disusun per tema, ya. Sehingga misalnya di sini ya, Maimun bin Mihran, ya, wa Ali al-Madini, dia menyusun ulumul Quran cuma dalam masalah asbabun nuzul. Ya, ini kan sudah mulai tema, ya, sudah mulai fokus, sudah mulai merinci ke hal tertentu, ya. Kalau tadi kan tafsir secara umum, ya, dengan riwayat, kemudian baru dengan akal. Nah, kemudian sudah ada yang mulai masuk ke ulumul Quran dari satu temanya, satu bagian dari ulumul Quran, ya, ini apa? Asbabun nuzul. Ada yang para sahabat menyusun, atau para ulama, bukan sahabat ya, menyusun secara tema tertentu, ya, ini asbabun nuzul. Kan nanti ulumul Quran ada pembahasan asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Ya, nanti akan disampaikan dalam pembahasan berikutnya, ya. Kemudian apa? Seterusnya, ya, ada misalnya apa? Abu Ubaid Al-Qasim menyusun, yakni dalam masalah anasi wal mansukh. Kemudian ada lagi masalah qiraat, ya, masalah bacaan, ya. Itu diantaranya yang menyusun adalah apa? Yahya bin Ya'mar, ya. Kemudian kalau Abdullah bin Muslim yang masuk dengan apa? Ibnu Qutaibah menyusun apa? Mushkilil Quran. Terus, ya, diikuti kemudian apa? Misalnya lagi Khalaf bin Mazroban, ya, dia menyusun Al-Hawi fi Ulumil Quran, ya. Kemudian ini kan baru per tema ya, per bab, disusunnya satu kitab tapi cuman pembahasan itu tok, ya. Kemudian ada yang tidak hanya itu, kemudian menyusun secara keseluruhan, artinya banyak tema disebutkan yang berkaitan dengan Al-Quran, ya. Sehingga apa? Di sana ada kitab yang namanya At-Tanbih ala Fadli Ulumil Quran yang ditulis oleh apa? Hasan bin Muhammad An-Naisaburi yang masuk dengan apa? Ibnu Habib, ya. Ini sudah nggak tema lagi, tapi mencakup banyak tema yang berkaitan dengan Al-Quran. Kitab ini, kitab At-Tanbih ala Fadli Ulumil Quran. Misalnya lagi juga Abdurrahman Al-Jauzi, ya, dia menulis yang berkaitan dengan ulumul Quran, ya, kitab yakni Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Ini mencakup banyak pembahasan, banyak bab, enggak cuman ya mencakup asbabun nuzul, ya mencakup anasi wal mansukh, qiraat dan yang lain-lainnya, ya. Kemudian misalnya lagi apa? Badruddin Az-Zarkashi, ya. Dia menulis kitab yakni Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini nanti menjadi referensi kita, ya, kalau kita belajar ulumul Quran ini, ya. Kemudian Jalaluddin Al-Bilqini, ya, dia menulis Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Kemudian yang cukup tebal kitabnya, ya, pembahasannya cukup komplit, ya,
halal, mencakup dari hampir ya yang berkaitan dengan ulumul Quran, yakni Jalaluddin As-Suyuti atau Imam As-Suyuti ya. Ini dia menulis kitab ya, yakni Al-Itqanu fi Ulumil Quran. Ini kitab cukup tebal dan cukup mencakup ya, hampir mencakup dari ulumul Quran itu. Banyak pembahasan di sana. Nah, sampai di sini, sampai ini ya, setelah ditulis kitab itu, kemudian kayaknya flashback ya, ini apa? Nggak banyak lagi penulis yang menyusun ulumul Quran yang komplit, yang mencakup semuanya. Kayaknya mandek ya, mandek stuck, mencapai puncaknya gitu ya. Kurang berkembang lagi ulumul Quran ini. Ya, itu tentang perkembangan ulumul Quran yang kita pelajari bersama-sama sebagai mata pelajaran dari bagian ilmu tafsir ini ya. Kita cukupkan demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan memberikan pertolongan kepada kita untuk tetap bisa belajar, mempelajari ulumul Quran khususnya, dan kita bisa mengamalkannya dan kita bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.